Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldo Supenko, NIM 128, dan teman saya Muhammad Hidayat Ilham, NIM 135. Jadi di sini kami sebagai perwakilan kelompok 5 untuk video pembukaan tugas UTS dengan tugas Mewawancarai tokoh agama. sekian video pembukaan kami, jadi selamat menikmati semuanya. Dadah. Ya, mungkin kami perkenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan kami, kalau saya Pandan, saya Fanu. Ya, jadi di sini kami dengan kelompok kami itu mendapatkan tugas dari mata kuliah agama untuk mewawancarai tokoh-tokoh agama mengenai mencari esensial atau pengalaman esensial yang akan dialami oleh tokoh-tokoh agama. Jadi mungkin kami langsung aja ke pertanyaan. Mungkin Ibu sebagai pendeta mulai di mana ya? Saya di Gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Pasti Ibu sebagai pendeta ini banyak mengalami pengalaman selama menjadi pendeta kan. Nah, di sini bisa ceritakan sedikit nggak ya Bu, pengalaman esensial yang pernah Ibu alami dan bagaimana cara Ibu melibatkan Tuhan dalam proses esensial itu sendiri? Pengalaman esensial itu maksudnya gimana ya? Kayak selama proses Ibu menjadi pendeta itu kayak apa aja masalah Ibu alami, baik suka dukanya gimana? Iya, kalau selama menjadi pendeta ya benar suka duka pasti ada gitu ya. Jadi pengalaman yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tapi apa ya? Ya mungkin hal yang mendasar adalah ketika kemudian saya menjalaninya dengan senang, dengan sukacita karena saya merasa ya di sini saya melayani gitu ya, melayani Tuhan, melayani jemaat, kemudian yang bikin senang juga karena nggak jalan sendiri, jadi bersama-sama baik dengan sesama pendeta ataupun dengan jemaat juga, dan di situ tuh kayak yang ya kita jalan bareng buat sesuatu yang baik bersama gitu ya. Dan itu semua itu nggak lepas dari campur tangan Tuhan, nggak lepas dari pimpinan Tuhan, karena ya selalu ada saat-saat berat yang ternyata ya kita bisa lalui itu bersama-sama. Ada saat-saat yang itu membanggakan gitu ya, dan itu ya karena Tuhan sendiri gitu kan ya. Mungkin ada cerita atau contoh dari pengalaman yang berat itu Bu, selama mungkin proses Ibu dari kecil atau mungkin sampai memutuskan untuk menjadi seorang pendeta gitu Bu. Kalau saya menjadi pendeta bukan jelas-jelas yang kecil sih, enggak. Jadi cuma pas SMA, terus kelas 2, kelas 3 terus pengen sekolah teologi gitu aja. Mungkin karena banyak bergaul dengan teman-teman kakak-kakak dari teologi gitu kan, saya waktu itu kuliah terus sering ketemu, mungkin karena itu terus aku kuliah teologi aja deh gitu ya. Terus ya selama menjalani kuliah teologi saya sih ini orangnya apa ya, nanti kalau ada gereja yang manggil jadi pendeta ya aku mau gitu, tapi tidak yang aku harus gitu ya, enggak gitu, tapi pokoknya nanti aku jalani aja, kalau nanti ada yang panggil ya aku jalani. Itu prosesnya, dan ternyata ya memang begitu terjadinya. Jadi di GKJ kan memang kita nggak nyari gereja ya, jadi gereja yang mencari, dan kemudian saya ditawari untuk berproses, ya berproses, dan ternyata ya langsung sekali berproses langsung di GKJ Gondokusuman ini. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Bu. Sekarang ini mungkin pandangan dari Bu Kristi sendiri terkait banyak anak muda yang zaman sekarang itu mencari jati diri itu tapi sedikit menyeleweng gitu, jadi mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin sekarang banyak yang malah mengarah situ kayak ada yang mau pembunuhan atau mungkin ke kekerasan atau mungkin ke kekerasan dan mungkin ke seksual juga. Itu mungkin bagaimana pandangan Ibu terkait remaja-remaja atau anak muda yang mungkin sepantaran dengan kami gitu tentang permasalahan tersebut? Ya, gimana ya?
Ya ketika ada ya namanya anak muda mencari-cari diri itu memang waktunya gitu ya, karena memang waktunya itu berproses mengeksplor banyak hal. Apa sih di sini ada apa, di situ ada apa gitu. Tapi memang alangkah baiknya ketika itu dilakukan dengan bertanggung jawab gitu ya, dalam artian tahu sih konsekuensinya gitu ya. Ketika kemudian mencari dirinya dengan hal yang negatif itu kayak tadi yang disebutkan kan, mabuk-mabukan atau berlaku yang sesuka hati, itu ya konsekuensinya apa ke depan gitu. Walaupun anak muda tapi kan apa ya, sudah bisa berpikir gitu ya. Dan baik juga kalau kemudian punya teman gitu ya, teman bisa jadi yang sebaya, bisa jadi yang nggak sebaya gitu, atau mungkin lebih tua yang dipercaya, harus orang tuanya sendiri juga sih. Bisa aja kan kadang-kadang orang tua lebih dekat sama seseorang gitu ya. Nah, carilah pergaulan yang sehat gitu ya. Jadi cari orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk cerita, untuk mungkin kalau kata membimbing mungkin merasa kayak anak kecil pasti dibimbing gitu ya, bukan membimbing, tapi lebih jadi teman gitu ya, jadi teman untuk bisa teman itu kan yang dia kalau kita salah ya kita ditegur, kayak dibiarin aja gitu ya. Kemudian ketika kita kuat ya didukung. Jadi lebih menurut saya itu ya, jadi PR-nya adalah punya teman yang memang bisa mendukung, punya komunitas gitu. Komunitas ya bisa macam-macam, tapi ya carilah yang mendukung gitu. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, mungkin pesan yang singkat aja buat anak muda seperti kami ini dalam mencari jati diri itu, supaya mungkin cara yang tepat agar tidak jauh dari Tuhan juga dan juga tetap melibatkan Tuhan dalam pencarian jati diri. Iya, yang pertama ya seperti yang tadi saya sampaikan di nomor 2, punya komunitas, jangan jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri itu bisa lebih cepat capek gitu. Jadi punya teman, punya komunitas yang bisa mendukung, dan ya itu bisa macam-macam sih ya, bisa hobi dan lain sebagainya. Tetapi juga kalau menurut saya punya komunitas keagamaan itu juga penting gitu ya, komunitas di gereja atau mungkin kalau yang agama yang lain di komunitasnya masing-masing. Karena ya di situ apa sih, kalau dalam komunitas keagamaan itu ya kebanyakan itu positif gitu ya. Tapi juga tetap harus hati-hati karena komunitas keagamaan juga ada yang gak positif gitu ya. Itu juga perlu dilihat lebih jernih melihat sih gitu ke depan. Jadi kalau aku berteman dengan dia, aku dalam klik ini, dalam komunitas ini, itu ke depan kayak apa, efeknya buat aku apa, efeknya buat orang tua aku, keluarga aku seperti apa, efek buat sesama kami seperti apa gitu ya, sehingga itu kemudian bisa membuat kita jadi lebih positif ke depannya. Mungkin sekian Bu pertanyaan kami, terima kasih banyak yang sudah membantu. Sama-sama. Mungkin terima kasih Bu, semoga. Iya, sama-sama. Sama-sama, perkenalkan nama saya Carla, di sebelah ini Aldo, lalu ini Ilham. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Suster sedikit tentang pengalaman eksistensial Suster, terus pesan-pesan Suster untuk anak muda sekarang. Nah, kami langsung saja ke pertanyaannya Suster. Pertanyaan pertama, ini Suster sekarang melayaninya di mana? Pertama-tama saya kenalan dulu ya. Saya Suster Flaviana Haka. Saya dari Kongregasi Hati Kudus. Kongregasi Hati Kudus itu pusatnya ada di Lampung, di Sumatera. Lalu kami di sini ada beberapa komunitas gitu. Saya melayani di biara di Godean gitu. Ya, tugas saya di pastoral umat. Lalu pertanyaan berikutnya Suster, apa saja sih pengalaman esensialnya dan bagaimana Suster mengandalkan Tuhan dalam pengalaman eksistensial Suster? Iya, jadi eksistensial itu seperti pengalaman kemanusiaannya begitu ya. Iya, jadi
pengalaman-pengalaman, karena sebagai seorang religius juga saya tetap manusia ya. Iya, saya tetap manusia dan juga pasti mengalami up and down dalam menjalani kehidupan begitu. Kadang-kadang saya mungkin berada di saat yang terpuruk, ada juga saat-saat dimana saya merasa bahwa saya dekat dengan Tuhan begitu. Tapi misalnya pengalaman eksistensial kemanusiaan yang saya alami itu misalnya dalam hidup bersama gitu. Yang namanya religius itu di mana-mana hidupnya bersama-sama dengan sesama religius gitu, tidak bisa hidup sendiri-sendiri karena memang hidup bersama adalah tujuan kami begitu. Tujuan seorang religius adalah untuk hidup bersama. Lalu juga dalam hidup bersama kita kan bertemu dengan pribadi-pribadi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disitulah pengalaman kemanusiaan saya itu teruji begitu. Dengan pribadi yang berbeda ini karakteristiknya berbeda juga. Lalu saya juga berusaha untuk memahami dan menerima setiap karakter dalam diri para suster yang hidup bersama dengan saya. Dan di situ saya menyatukan segala perjuangan, segala kesulitan dan tantangan yang saya alami itu dalam doa bersama dengan Tuhan yang memanggil saya gitu. Segala kesulitan itu pasti akan ditemui, baik itu dalam tugas-tugas, dalam setiap perjalanan hidup. Banyak godaan ya zaman sekarang itu dengan meningkatnya teknologi zaman sekarang ya, memang banyak godaan bagi kami yang kaum religius, juga banyak godaan yang ada begitu, mulai dari alat komunikasi begitu, lalu juga bagaimana kami tetap menghayati spiritualitas hati kudus dan tetap memperjuangkan trikaul dalam kehidupan kami sehari-hari begitu. Di situ adalah pengalaman-pengalaman esensial kami sebagai seorang manusia, lalu bagaimana kami menyatukannya dalam doa dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kami ini sebagai religius dan sebagai persatuan kami dengan Tuhan, memanusiakan kami sebagai manusia, tetapi juga tetap mempersatukannya dalam doa untuk mempersembahkan diri yang lebih lagi kepada Tuhan. Walaupun banyak kesalahan juga, tapi Tuhan selalu dengan kekuatan doa, Tuhan selalu menguatkan suster untuk melewati segala godaan-godaan di era zaman sekarang ini. Kami langsung ke pertanyaan yang ketiga saja, Sister. Nah, Sister, sekarang banyak sekali anak muda yang sekarang mencari jati dirinya dengan cara mabuk-mabukan atau melalui kenakalan remaja. Nah, ini bagaimana pandangan Sister tentang hal tersebut? Menurut saya begini ya, mungkin karena zaman yang begitu cepat untuk berubah. Ketika saya dulu remaja itu nggak ada mabuk-mabukan, terus saya teman-teman saya pun sepertinya kami melewati masa-masa itu ya kayak berjalan aja biasa begitu. Tetapi setelah semakin kesini kok semakin sepertinya anak-anak muda itu mencari, mungkin bukan mencari jati diri, lebih mencari pengakuan kali ya. Mau diakui kehadirannya sebagai ini loh, aku tuh udah beranjak dewasa gitu, aku sudah anak yang udah bukan anak-anak kecil bau kencur yang kalian kira lagi gitu. Jadi mungkin itu lebih ke mencari pengakuan, mencari penghargaan sebagai seorang anak yang ingin diakui dan dihargai begitu ya. Tapi untuk saat ini memang peran orang tua dan keluarga itu sangat-sangat penting begitu dalam mendampingi proses tumbuh kembangnya anak begitu. Karena memang di zaman-zaman itu anak-anak mencari who am I, siapa aku, dan bagaimana lingkungan itu mengakui aku begitu. Nah, dari situlah sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bagaimana setiap orang tua dibekali parenting gitu. Jadi orang tua itu memiliki bekal yang cukup untuk dapat menjadi orang tua begitu. Kita memang tidak bisa memilih orang tua yang baik, tapi kita bisa menjadi orang tua yang baik kelak, gitu kan ya, kata-kata bijaknya gitu.
Tapi ya memang ada baiknya dan ada benarnya bahwa menjadi orang tua itu bukan hanya memberi anak kebutuhan sandang, pangan, pakannya sudah begitu. Tetapi untuk proses pendidikannya juga penting. Anak-anak juga perlu didampingi, mulai dari mereka anak-anak bayi misalnya, lalu bertumbuh kembang menjadi anak-anak awal, lalu kemudian di masa remaja. Biasanya anak-anak nakal itu mulai di remaja kan ya. Misalnya mulai ngerokok gitu, atau mulai pilih temen yang nggak bener gitulah ya. Nah itu pergaulannya yang kurang baik circle lah ya kalau zaman sekarang tuh bahasanya. Nah itu mungkin pendampingan orang tua di saat-saat itulah yang paling penting. Itu adalah saat-saat kritis anak di mana dia sebenarnya membutuhkan orang tuanya, tetapi karena dia merasa udah bertumbuh kembang, jadi dia merasa aku sendiri bisa gitu. Tetapi disitulah orang tua bagaimana mendampinginya begitu. Ini pesan singkat untuk anak muda zaman sekarang agar mereka dapat mencari jati diri dengan mengandalkan Tuhan. Oke, pesan singkatnya begini. Aduh, bisa panjang ya. Pesan singkatnya bisa panjang. Kalau pesan-pesannya untuk anak muda, jadilah dirimu sendiri, tetapi tetap andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup, kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa mampu berdiri sendiri, jangan pernah merasa sendiri juga, karena Tuhan itu selalu ada, gitu. Tetap lakukan hal-hal yang positif dan kembangkan potensi yang ada dalam diri, gitu. Itulah pesan singkatnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Suster untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga anak-anak muda yang menonton video ini nanti mereka bisa belajar dari pengalaman eksistensialnya Suster dan juga pesan-pesan Suster kepada mereka. Oke, terima kasih banyak Suster. Terima kasih.